Kang Yuyun. Sebenarnya kriteria yang sosok atau kriteria seorang yang bisa mendampingi Pak Herdiat ini harus seperti apa Kang Yuyun? Ya. Menurut senior Ciamis. Masih menjadi perdebatan. Perdebatan di sini memang perdebatan yang sengit ya, karena tidak dipungkiri masing-masing yang mengeluarkan statement masing-masing punya kepentingan. Jadi sampai hari ini belum muncul sosok pendukung atau sosok orang yang mendukung seorang wakil bupati. Kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan pribadi. Oh, nanti dulu, disclaimer ini diambil video ini setelah habis maghrib ya. Oh iya, kan ini di tarawih. Ini pada malam hari ini. Nah, jadi intinya belum mengerucut. Belum mengerucut. Kenapa? Karena partai sendiri masih menyimpan, belum ada keterbukaan. Karena yang berhak itu kan partai pengusung. Mereka juga masih milih-milih, masih menimbang. Yang muncul ini baru pendapat-pendapat pribadi-pribadi yang punya kepentingan masing-masing. Belum mengerucut. Jadi wajar aja kalau ada si A, si B, si C, si D. Nah, tinggal kita kita analisa. Intinya kan tadi kata Pak Yosef, bagaimana kalau si A, bagaimana kalau si B, bagaimana kalau si C. Nah, jadi jangan sampai muncul satu nama itu, tapi kita masih membandingkan. Memang waktunya membandingkan sekarang untuk melihat siapa. Cuman kacamata saya, siapapun yang berstatement, mohon maaf, masih punya disertai dengan kepentingan pribadi masing-masing. Belum, memang sih bukan tujuannya, memang semua mengatasnamakan demi pembangunan Ciamis, tapi di balik itu masih ada kepentingan pribadi masing-masing. Itu saja dari kacamata saya. Nah, sepengetahuan informasi dari Kang Yuyun ini kan berbeda-beda nih. Pak Udek tadi informasinya kan beda, ya, Pak Mi beda, Pak Antik pun juga beda. Tokoh muda pun beda. Tokoh muda pun berbeda. Nah, menurut Kang Yuyun, informasi yang diterima oleh Kang Yuyun, kan kemarin ada beberapa ya. Taruhlah ini langsung Pak Tatang, ya, Aotik, Haji Pepi, atau mungkin dari Kang Yuyun ada selentingan lain di luar yang tiga ini. Oh, ada. Nah, siapa? Coba ceritakan kriterianya seperti apa, minimal tidak menyebut nama tapi kriterianya menurut Kang Yuyun ini kayaknya Kriteria seorang pengusaha. Kriteria pengusaha siap. okay. Cuman masih olok-olok. Masih muda? Muda lah. Masih olok-oloknya gimana? Masih olok-oloknya jadi cekasana ke hayang diam, tidak mau muncul. Kalau orang Ciamis. Misalkan ini langsung aja kita sebut nama. Misalkan Pak Herdiat. Lamun cek Pak Herdiat teh, kamu lah, ayo. Nah, baru mau. Kalau tidak begitu, olok-olok, nggak mau muncul gitu. Ada. Tapi apakah sejatinya di luar yang tiga ya? Oke. Tapi sejatinya si calon ini mulai silaturahmi ke Pak Herdiat? Ada silaturahmi. Sudah dilakukan. Silaturahmi itu, tapi silaturahmi bukan silaturahmi face to face duaan. Tapi ada acara baru ngobrol, ada acara baru. Pengusaha bis. Gitu. Pengusaha bis. Ulah nyebut pengusaha, seorang pengusaha juga. Nah, kita beralih ke Pak Udek. Pak Udek. Nih. Itu lah. Atau masih JPWI. Nah, sejauh ini masih JPWI kan sekolah marah nih. Ceritanya juga wah luar biasa. Nah, Depami gimana? Depami informasi yang diterima. Sebenarnya mungkin kalau melihat dari segi mungkin tidak ada sih untuk bisa mengganti seperti almarhum Pak Yana, mungkin Jelas utama. tidak bisa ada yang sama, Tidak tergantikan kondisi itu. Tapi mungkin ada beberapa tokoh yang memang sekarang muncul di publik, muncul jadi pembahasan warung kopi itu kan, warung kopi dari mulai
mantan birokrat yang sekarang masih di birokrat, itu kan yang masih center ini. Tapi di suatu sisi juga mungkin ini politisi-politisi Ciamis ini belum ada yang muncul nih kalau dilihat. Padahal kalau kita lihat itu kan, kalau lihat berbicara di DPRD, ada tokoh-tokoh muda juga yang sekarang ada di lingkungan DPRD. Mungkin itu bisa menjadi sebuah opsi sih sebetulnya. Kalau misalkan melihat dari suatu sudut pandang di mana Pak Herdiat itu waktu menggandeng Pak Yana karena melihat Pak Yana itu anak mudanya. Mungkin kan seperti itu, orang berpandangan seperti itu. Dan di DPR pun sekarang pun ada tokoh muda di DPR tapi belum muncul nih. Nah ini yang memang harus ditunggu-tunggu apakah nantinya, soalnya gini, Pak Herdiat tuh orangnya yang unik kan, orang unik di mana beberapa kebijakan ketika si ini jadi kepala dinas ternyata nggak jadi, gantinya ini ketika ramai nggak jadi, kan ini hal yang unik dan ditunggu kalau misalkan ketika Pak Herdiat itu membuat gebrakan-gebrakan untuk Ciamis itu. Kalau misalkan melihat dari sudut pandang siapa sih sedikitnya pantas menggantikan almarhum Pak Yana. Nah, kalau berbicara itu saya lebih berpendapat itu. Ini tapi politisi-politisi di kita itu kan semua pada enggan ngobrol. Walaupun mungkin mencek bahasa Sunda mah kata keneh lah gitu. Tapi ada selentingan yang ngomong-ngomong ke Fahmi gitu, saya siap lah. Belum ada. Jadi masih sebatas isu kayak nasi padang. warung kopi. Udah tadi lebih. Jadi selain tadi yang katakan Uyun, tiga selalu dibicarakan nih, yang tiga nih ya dibicarakan. Tadi Kang Uyun ada seorang pengusaha. Informasi yang didapat dari Fahmi ini ada nggak yang lain selain itu? Kalau untuk yang potensi ada, tapi tidak muncul di publik. Seorang Politisi. Tapi bisa dibicarakan bagaimana kriteria untuk pandangan dari anak muda, mungkin dari Kang Gojin bisa dijelaskan. Kan Pak Yana milenial nih pastinya. Jadi politisi muda gitu. Politisi muda. Oke, sekarang ke Kang Gojin. Ayo, Kang Gojin dong. Aduh, ini malu-malu di PRT kayak ini ya. Gojek malu-malu ini. Langsung kata dia. Sukses dia Bang. Jangan, nggak apa-apa. Dia muncul juga. Ayo, Paudek dulu atau Paudek? Ya. Paudek, yang menghormati Paudek. Jadi dalam keliling kampanye itu Jurkam tuh selalu bilang begini, ini duet yang cantik antara mantan birokrat dengan politisi diadu maniskan. Itu Jurkam yang bicara kemana-mana itu. Ya memang walaupun tidak akan kita mencari yang sama persis seperti almarhum, paling tidak ini sosok politisinya yang muncul, sosok politisinya yang muncul, sosok mantan birokrat dan birokrat sudah muncul, bahkan dimunculkan oleh sekelompok masyarakat, sudah terjadi ya di Ciamis. Nah, ini kan ada semacam analisis bahwa ini harus sosok politisi juga yang muncul, yang tentu siap secara Materi. finansial, karena bagaimanapun ini mohon maaf ada COVID sangat berdarah-darah pasti, ya kan, dan mampu dia mengetuk pintu PAN secara langsung sebagai salah satu partai politik pengusung, sebagai partai politiknya almarhum Yana Deputa, dan partai politiknya berdarah-darah pada saat pilkada kemarin, Apalagi 2 kali. Iya, jadi kudu aya nu kieu lah entah. Tap assalamualaikum. Nah, gitu. Tapi cukup hanya PAN saja atau perlu juga Perlu ke yang lain, perlu, karena ini kan gabungan. Artinya paling tidak itu nyemanah heula nu diketuk. Nah, pintu utama mana dulu yang diketuk? Ketuk satu pintu, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain. Gitu.
Sementara sampai saat ini sendiri belum ada yang segamblang, seberani Saeces mungkin gitunya partai politik memunculkan sekalipun kadernya, kader terbaiknya tidak dimunculkan. Begitu Pak.